Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel ini. Pada kesempatan ini kita akan mencoba dan mempraktekkan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis secara mudah dan tentunya cepat. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu yang mana namanya bab dan yang mana namanya subbab. Nah, bab itu seperti ini ya, dan subbab merupakan bagian daripada bab. Dan dalam daftar isi otomatis yang kita pergunakan adalah bab dan subbab saja. Untuk sub-subbab, yang mana sub di dalam subbab kita tidak pergunakan ya. Oke, langsung saja. Untuk pertama bab, apa yang harus dilakukan? Pertama kita harus hapus ini ya. Kita jadikan satu baris. Kenapa? Supaya nanti di daftar isi otomatis dia menjadi satu baris dan tidak menjadi dua baris. Oke, langsung saja. Nanti bagaimana teknisnya nanti kita akan lihat perbedaannya. Nanti kan kita simulasikan. Nah, untuk bab 1, kita letakkan kursornya di setelah angka 1 Romawi dan di depan angka huruf P ya. Di sini kita pergi ke layout, breaks, dan kita pilih text wrapping. Nah, dia sudah menjadi seperti ini. Seolah dia dilakukan enter ya. Untuk bab 2 juga kita lakukan hal yang sama, tetapi di sini saya biarkan dia menggunakan enter, tidak text wrapping supaya kita bisa lihat nanti perbedaannya. Next kita ke bab 3. Ini lakukan hal yang sama, dihapus. Kemudian kita masuk ke break dan sama, text wrapping. Oke, langkah berikutnya adalah letakkan kursor di bab 1 ya. Di sini kita masuk ke home dan kita lakukan formatting sesuai dengan heading 1 ya. Nah, kalau kita sorot seperti ini, dia akan menjadi sesuai dengan default daripada Microsoft Word. Di sini kita ingin melakukan supaya ubahannya formatnya sama seperti kemauan kita. Bagaimana caranya? Di sini kita sorot saja, kemudian kita klik kanan, update heading to match selection. Artinya headingnya ini akan disesuaikan dengan yang dipilih ya, seperti itu dengan format yang dipilih. Tinggal diklik saja. Heading 1 sudah, tinggal dipilih saja, ini sudah menjadi heading 1. Begitu pula untuk bab 2 ya. Kita cari bab 2 dulu. Bab 2 sama, dia kita jadikan heading 1. Oke ya. Kemudian berikutnya untuk bab 3 sama, pilih menjadi heading 1. Dimana format heading 1 ini sudah sesuai dengan format yang kita inginkan. Nah, bab 1 tadi sudah heading 1. Oh ya, untuk daftar isi kita jadikan heading 1 juga supaya nanti muncul di daftar isi otomatis. Kemudian untuk kata pengantar heading 1 juga. Nah, di sini harusnya ada lembar pengesahan. Oke, ini kita jadikan sesuai dengan heading 1. Untuk cover tidak usah ya. Next, untuk bab dan judul-judul seperti latar belakang daftar isi sudah kita jadikan heading 1. Berikutnya adalah untuk subbab. Tinggal letakkan kursor di sini, kita pilih heading 2. Sorot saja dulu. Kemudian kita klik kanan, lakukan hal yang sama ya. Artinya kita mengupdate heading 2 supaya sesuai dengan format yang telah kita tentukan. Pilih. Oke, sudah jadi. Berikutnya, lakukan keseluruhan ya untuk semua subbab yang ada pada halaman. Ini untuk yang heading 2. Oke, 1.3 pilih heading 2. Untuk 2.1 heading 2. Untuk 2.2 sama ya, heading 2. Untuk 2.3 kita jadikan heading 2 juga. Next kita ke bab 3. Oke, di sini
Untuk subbabnya 3.1 jadikan heading 2 sama seperti tadi. Untuk saran juga heading 2. Sudah selesai kawan-kawan. Nah, kita akan lihat sekarang seberapa praktis sih kita menggunakan daftar isi otomatis seperti ini. Pertama kita hapus dulu ini ya. Sudah tidak perlu, ini manual dan sangat merepotkan. Merepotkannya adalah ketika kita harus melakukan update terhadap halaman ya. Entah kita menambahkan paragraf, entah kita mengubah atau memindahkan konten isi daripada tulisan kita. Sangat repot, kadang sering sekali lupa. Nah, dengan daftar isi otomatis semua itu terpecahkan ya. Menjadi sangat mudah. Caranya adalah seperti tadi, dihapus dulu, kemudian sini enter. Di sini kita masuk ke references. Nah, kita pilih tabel of content dan sangat mudah, kita tinggal pilih automatic tabel 1 dan langsung jadi. Ini tinggal disesuaikan sedikit nih, kita hapus. Sudah jadi daftar isi otomatisnya. Nah, disinilah kawan-kawan ada perbedaannya ya. Yang tadi menggunakan text wrapping yaitu di bab 1, dia menjadi satu baris, bab 1 pendahuluan satu baris. Kemudian bab 2 karena menggunakan enter dia menjadi 2 baris. Nah, bab 3 karena dia menggunakan text wrapping dia menjadi satu baris. Bagaimana cara memperbaikinya? Gampang saja. Bab 2-nya tinggal hapus. Kita jadikan layout, break, dan text wrapping. Nah, di sini untuk mengubah daftar isi ketika terjadi perubahan seperti tadi, tinggal pilih saja, kemudian pilih update table dan update tabel ya, dan kemudian update keseluruhan tabel seperti ini. Dia sudah berubah. Oke, sebenarnya kita sudah selesai sampai di sini ya kawan-kawan ya. Cuma saya ingin tunjukkan lagi bahwa di sini halamannya masih ada yang salah ya, masih banyak sekali yang salah. Kita perbaiki saja, kita lihat kepraktisan daripada menggunakan daftar isi secara otomatis ini. Oke, kita setting halamannya dulu. Insert footer, pilih ini aja ya, kita gunakan page numbernya, format page number kita gunakan yang Romawi ya untuk daftar isi dan lain sebagainya. Kemudian oke, di sini link to previews-nya kita hapus ya, supaya nanti covernya tidak sama, supaya bisa tidak ada nomornya. Biasanya cover kan memang tidak ada nomor, ini kita hapus untuk halaman cover. Untuk ini sudah 2, ini 3, ini 4, dan bab 1 masih 5 Romawi ya. Caranya gimana? Kita hapus saja. Hapus dulu, naikkan dulu. Oke, baru kemudian kita masuk ke insert. Kita ke layout, break juga, pilih next page supaya formatnya berbeda dengan format penomoran yang sebelum bab 1. Nah, di sini kita tinggal setting page numbernya ya. Kita double klik saja di sini. Page numbernya kita ganti saja, tidak usah di-linkkan. Kemudian page numbernya kita formatting, jadikan dia nomor Latin seperti ini, dan start pada 1. Oke, sudah jadi. Kita lihat ini dari awal ya, covernya sudah tidak ada nomor. Ini 2, 3 daftar isi, 4 Romawi, bab 1. Oh ya, ini kita setting kembali, jadikan dia heading 1. Bab 1 sudah halaman 1, berikut seterusnya 2 sampai terakhir 29. Oke. Next. Nah, sekarang kita lihat apa sih keunggulan dari daftar isi otomatis. Kita tinggal pilih ini. Ini kan penomorannya berubah ya, beda ya, tidak sesuai. Sekarang kita akan lakukan perubahan, update entire tabel, dan oke. Halaman pun berubah. Sedemikian mudahnya kawan-kawan. Ketika kawan-kawan ingin membuat suatu tulisan, seringkali kita lupa dengan menyusun ulang penomoran ini ya kalau kita melakukan updating. Nah, dengan ini semoga teman-teman menjadi lebih mudah ya dengan cara membuat daftar isi secara otomatis.
Dan terima kasih karena telah mampir di channel ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.